salah satu daerah otonom Kota Madia yang letaknya di bagian timur Pulau Bangka. Pada tanggal 9 Februari tahun 2001, Kota Pangkal Pinang juga ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang memiliki jumlah penduduk 209.383 jiwa dengan luas wilayah 118,4 km persegi. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang adalah pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berada di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap tahun, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang menyelesaikan lebih kurang 30 perkara dengan berbagai jenis perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Dr. Sofyan Iskandar, SHMH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, bersama seluruh warga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang berkomitmen penuh membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Perubahan demi perubahan terus kami lakukan karena perubahan itu sesuatu yang abadi, karena dalam perubahan itu tersimpan harapan dan ekspektasi. Walaupun kita berbeda suku, bangsa, dan agama, namun zona kita tetap sama, yaitu zona integritas. Dengan semangat perubahan itu, kami, warga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, berkomitmen melakukan perubahan, membangun zona integritas. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada tanggal 28 Januari 2019. Adapun pembangunan zona integritas tersebut meliputi 6 area sebagai berikut. Area 1. Manajemen perubahan. Pada area manajemen perubahan telah dilakukan perubahan berupa adanya apel pada Senin pagi dan Jumat sore pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, menjadikan pimpinan sebagai role model, mengadakan rapat di bagian kesekretariatan dan kepanitraan, menetapkan pemilihan agen perubahan dengan mekanisme yang terarah, terukur dan dipilih langsung oleh tim agen perubahan secara demokrasi, serta mulai mengadakan rapat virtual via Zoom untuk mengurangi penyebaran COVID-19 pada masa pandemi ini. Area 2. Penataan tata laksana. Dalam melakukan penataan tata laksana, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang telah melakukan upaya sebagai berikut. Membuat, menerapkan, serta mengevaluasi SOP pada masing-masing bidang, baik di bidang kepanitraan dan kesekretariatan, menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-office yang terintegrasi pada setiap bidang agar pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien seperti MIS atau Monitoring Implementasi SIPP, SIKEP atau Sistem Informasi Kepegawaian, e-Court, SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIMARI untuk PNBP, Komdanas atau Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia. Inovasi pengembalian sisa panjar melalui CMS atau Cash Management System sudah dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Pada penataan tata laksana juga sudah ada keterbukaan layanan informasi baik di website maupun media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi. Area 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang telah dilakukan perubahan sebagai berikut. Membuat peta jabatan, hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja, serta tetap konsisten melakukan monef terhadap kebutuhan pegawai. Mengadakan mutasi pegawai antar jabatan dengan tetap memperhatikan kompetensi jabatan dan kebijakan pola mutasi internal. Menyusun analisa kebutuhan pelatihan, mengadakan sosialisasi internal, dan secara berkala dilakukan monef terhadap hasil pengembangan kompetensi. Menetapkan perjanjian kinerja, sasaran mutu organisasi, sasaran kinerja pegawai, penilaian capaian kinerja bulanan yang merupakan dasar untuk pengembangan karir dan pemberian penghargaan.
mengadakan sosialisasi terhadap aturan kode etik, pembinaan pada rapat bulanan, dan membuat aplikasi e-cuti sebagai bentuk inovasi, serta memutakhirkan secara berkala data informasi pegawai melalui sikap dan daftar urut kepangkatan elektronik sebagai bentuk inovasi. Area 4. Akuntabilitas kinerja. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang telah melakukan upaya sebagai berikut. Nilai LKJIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 79,33 dengan kategori sangat baik. Sudah ada upaya guna meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan adanya sosialisasi hasil pelatihan dan FGD IKAHI dan IPASPI. Pada area ini sudah dilakukan inovasi, yaitu notulensi rapat bulanan sudah menggunakan e-notulen sehingga mengurangi penggunaan kertas. Area 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang telah melakukan upaya sebagai berikut. Adanya tim penilai pegawai dan penegakan disiplin PPNPN, adanya sistem pengawasan internal, sudah dipasangnya CCTV pada setiap area kantor dan area pelayanan. Adanya aplikasi pengaduan masyarakat seperti SIWAS, gratifikasi dan whistleblowing system, serta aplikasi lapor sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaporkan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan aparatur. Pada area ini, pimpinan ikut andil dalam memperkuat pengawasan. Terlihat sudah dilakukannya evaluasi kepada pegawai PTSP oleh Ketua Pengadilan. Sudah adanya pengawasan intern dengan dilakukannya pelaporan LHKPN, LHKASN, dan adanya tim penanganan benturan kepentingan serta public campaign yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 untuk memperkuat pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, telah diterapkan pelayanan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan telah dilakukan upaya peningkatan pelayanan sebagai berikut. Memuat informasi pelayanan pengadilan di berbagai media sosial seperti website, Instagram, Facebook, dan YouTube Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi yang dilakukan secara berkala dan dapat diakses pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Tindak lanjut atas hasil survei masyarakat seperti ruang tunggu yang nyaman, adanya ruangan laktasi, musola yang bersih, dan area parkir yang luas. Terdapat juga sistem reward dan punishment terkait pemberi dan penerima layanan publik, serta adanya inovasi e-sikat, e-survei indeks persepsi korupsi, dan penerapan CMS untuk pengembalian sisa panjar perkara. Guna mendukung kualitas layanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, di antaranya ruang sidang representatif, ruang tunggu yang nyaman, ruang laktasi, musola, layanan bagi penyandang disabilitas, ruang pos bakung, toilet, dan kotak charge handphone. Pada luar gedung pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang juga menyediakan pos keamanan serta area parkir yang teratur. Sebagai bahan evaluasi layanan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang menyediakan anjungan survei mandiri guna menilai dan memberikan umpan balik atas layanan yang diterima, yang hasilnya dapat dilihat di website Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Naziarto, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan ini sangat mengapresiasi atas perubahan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Sopyan SHMH. PT UN Pangkal Pinang selama ini telah memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat dan sebagai kontrol kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dapat meraih predikat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)
dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Sukses selalu untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim, Rektor Universitas Bangka Belitung, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT UN Pangkal Pinang. Selama ini kami melihat bahwa PT UN Pangkal Pinang melakukan terobosan dan inovasi-inovasi cerdas dalam akses pelayanan informasi publik. Universitas Bangka Belitung sendiri telah bekerja sama dengan PT UN Pangkal Pinang dalam menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen dalam pengembangan keilmuan, terutama di bidang hukum. Kami yakin dan percaya bahwa PT UN Pangkal Pinang di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Sofyan Iskandar SHMH akan terus sukses dan insya Allah akan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Sukses untuk PT UN Pangkal Pinang, semoga terus menjadi mitra Universitas Bangka Belitung dalam pelayanan bidang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuasa hukum dari penggugat. Saya ingin menyampaikan, selama saya beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, saya merasa puas dengan pelayanan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PT UN Pangkal Pinang. Begitu juga terhadap pelayanan PTSP-nya yang baik. Semoga PT UN Pangkal Pinang berhasil dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas korupsi. Mahkamah Agung, unggul. Dirjen Badminton, ayo. Beton Pangkal Pinang, oke. WBK, yes. WBBM,